Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya
Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot,
Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang ini menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkan nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke gunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saud malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Bapak Ibu, kita belajar setidaknya 3 hal dari kisah di perikop ini. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan atas keluarga Lot karena doa Abraham. Yang kedua, bahayanya pergaulan bebas. Dan yang ketiga adalah tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, kedatangan kedua malaikat ke Sodom Gomora adalah perintah Tuhan untuk melihat kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora. Tapi ternyata memang benar kejahatan mereka demikian hebat. Ketika kedua malaikat itu bermalam di rumah Lot, kaum laki-laki dari anak-anak sampai orang tua memaksa Lot untuk menyerahkan kedua tamu itu. Inilah kejahatan homoseksual. Selain itu, perzinahan nampak juga menjadi kebiasaan masyarakat di situ. Terbukti dengan cara Lot melindungi 2 tamunya itu, tanpa tanggung-tanggung ia menyodorkan 2 anak gadisnya. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ia rela mengorbankan anak-anak gadisnya. Tampaklah bahwa praktek demikian
menjadi hal yang biasa di masyarakat waktu itu, masyarakat Sodom dan Gomora. Itulah dosa Sodom dan Gomora, sehingga Allah hendak memusnahkannya. Rupanya Lot sudah terpengaruh oleh lingkungan yang berdosa itu. Hanya karena doa Abrahamlah Tuhan masih mengingat Lot. Masih ingat hari Sabtu lalu kita membahas bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan supaya kota Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Tetapi rupanya 10 orang benar saja yang menjadi syarat minimal tidak didapat. Walau demikian Tuhan masih mengingat Abraham dan Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Di balik kisah penyelamatan ini, kita melihat istri Lot menunjukkan ketidaktaatannya. Malaikat Tuhan sudah mengatakan di ayat 17 ya, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Dikatakan janganlah menoleh ke belakang, tetapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Dikatakan di ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Sayang sekali, padahal Tuhan sudah memberi kesempatan bagi seluruh keluarga Lot. Menantunya menyepelekan perkataan Lot, dan sekarang istrinya tidak taat pada arahan daripada malaikat Tuhan. Segala bentuk ketidaktaatan membawa dampak yang serius. Biarlah kebenaran firman pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, baik akan pergaulan kita, dengan siapa kita duduk, berdiri, berjalan, dengan siapa kita bergaul, maupun mengingatkan kita akan ketaatan kita akan arahan daripada Tuhan. Bila kita hidup kudus, seturut kehendak dan pimpinannya, maka pemeliharaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk pimpinanmu, rombongan dari Shema Church, retreat keluarga dari Bandung, tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dan sehat oleh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau-curahkan luar biasa, pemeliharaanmu yang nyata. Ajar kami mengenai kebenaran firman hari ini, untuk kami hidup dalam kekudusan, memperhatikan pergaulan kami, dan peka dan taat kepada arahan pimpinan daripada Tuhan. Firman-Mu, ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.